Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, NIM 1910701015, kelas Ilmu Komunikasi A. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang asumsi-asumsi komunikasi antar budaya. Asumsi tidak bisa dipisahkan dari teori, di mana teori dapat diartikan sebagai alat keilmuan yang bertujuan untuk menerangkan hubungan berbagai aktivitas manusia yang diamati. Proses pembentukan kajian komunikasi antar budaya harus didukung oleh apa yang disebut dengan asumsi-asumsi teoritik. Jadi, kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi, maka sudah tentu ilmu komunikasi mempunyai teori-teori. Dan teori-teori itu berguna untuk menerangkan berbagai aktivitas komunikasi antar budaya. Komunikasi manusia. Dalam rangka memahami kajian komunikasi antar budaya, maka kita mengenal beberapa asumsi-asumsi kajian komunikasi antar budaya, yaitu 1. Komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. 2. Komunikasi antar budaya terkandung isi dan relasi antar pribadi. 3. Gaya personal mempengaruhi komunikasi antar pribadi. 4. Komunikasi antar budaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian. 5. Komunikasi berpusat pada kebudayaan. 6. Efektivitas antar budaya merupakan tujuan komunikasi antar budaya. 6 asumsi atau pernyataan teoritis di atas merupakan bagian dari teori-teori komunikasi. Di antaranya adalah 1. Perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Perbedaan iklim antara komunikator dengan komunikan merupakan asumsi dan bahkan prinsip utama dari komunikasi, terutama komunikasi antar budaya. Karena ada perbedaan iklim budaya tersebut, maka pada umumnya perhatian teoritis atau praktis dari komunikasi selalu difokuskan pada pesan-pesan yang dihubungkan individu atau kelompok dari dua situasi budaya yang berbeda. Yang kedua, komunikasi antar budaya mengandung isi dan relasi. Antar pribadi, secara ilmiah, proses komunikasi antar budaya berakal dari relasi sosial antar budaya yang menghendaki adanya interaksi sosial. Yang ketiga, gaya personal mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Gaya komunikasi antar pribadi dapat diterangkan secara kognitif maupun sosial. Beberapa orang memiliki gaya komunikasi yang menunjukkan dominasi sok kuasa. Sebaliknya, orang lain mungkin memilih gaya komunikasi yang submisif. 4. Tujuan komunikasi antar budaya mengurangi tingkat ketidakpastian. Salah satu perspektif komunikasi antar budaya menekankan bahwa tujuan komunikasi antar budaya adalah mengurangi tingkat ketidakpastian tentang orang lain. Dalam perjumpaan antar pribadi, kita sering berhadapan dengan beberapa ketidakpastian yang muncul dari diri kita sendiri, seperti contoh bagaimana perasaan dia terhadap saya, bagaimana sikap dia terhadap saya, dan lain-lain. Usaha untuk mengurangi tingkat ketidakpastian itu dapat dilakukan melalui 3 tahap interaksi. Yang pertama, pra, kontra atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun nonverbal. Yang kedua, initial contact and impression, yakni tanggapan lanjutan atas kesan yang muncul dari kontak awal tersebut. Misalnya Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya seperti dia, apakah dia mengerti saya, apakah saya rugi waktu kalau berkomunikasi dengan dia. Yang ketiga, closure, mulai membuka diri Anda yang semula tertutup melalui atribusi dan pengembangan kepribadian implisit. Pertanyaan yang relevan adalah apa yang mendorong dia berkata, berpikir, atau berbuat demikian. Kalau seseorang menampilkan tindakan yang positif, maka kita akan memberikan atribusi motivasi yang positif kepada orang itu, karena dia bernilai bagi relasi kita. Sebaliknya, jika orang itu menampilkan tindakan yang negatif, maka kita akan memberikan atribusi motivasi yang negatif pula. Yang kelima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi seluruh kemanusiaan itu sangat banyak. Hal tersebut meliputi seluruh periode waktu dan tempat. Artinya, kalau komunikasi itu merupakan bentuk, metode, teknik, proses sosial dari kehidupan manusia yang membudaya, maka komunikasi adalah sarana bagi transmisi kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan itu sendiri merupakan komunikasi. Bagian uraian tentang kebudayaan dan komunikasi sekurang-kurangnya ada 2 jawaban. Pertama, dalam kebudayaan ada sistem dan dinamika yang mengatur kata cara pertukaran simbol-simbol komunikasi. Kedua, hanya dengan berkomunikasi maka pertukaran simbol-simbol dapat dilakukan dan kebudayaan hanya eksis jika ada komunikasi.
Yang keenam, efektivitas antar budaya merupakan tujuan komunikasi antar budaya. Tujuan komunikasi antar budaya akan tercapai bila bentuk-bentuk hubungan antar budaya menggambarkan upaya yang sadar dari peserta komunikasi untuk memperbaharui relasi antara komunikator dengan komunikan, menciptakan dan memperbaharui sebuah manajemen komunikasi yang efektif, lahirnya semangat kesetiakawanan, persahabatan, dan sebagainya. Contoh di kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain dalam hal komunikasi yang kurang dipahami antara individu dalam lingkungan yang baru. Karena hal tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan budaya. Akan tetapi hal itu terus diadaptasi oleh masing-masing individu, sehingga menciptakan komunikasi yang baik dan saling mengerti satu sama lain yang merupakan tujuan dari komunikasi antar budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.